santet. Yo, santet. Santet RT-nya santet. Santet RT-nya santet. Bang Dewoy juga. Ya, selamat siang sahabat Warta Kota Live.com. Saat ini sahabat Warta Kota bisa melihat langsung di mana para pemilik ruko yang ada di Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara sedang melaksanakan aksi tabur bunga di lingkungan yang ada di Kelurahan Pluit, tepatnya di Jalan Niaga, Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Hal ini menyusul penertiban lokasi pembongkaran 22 ruko pada Rabu 24 Mei 2024 lalu. Wawancara di sini ya. Wawancara sini aja. Kalau dilihat nanti akan dari pihak sini akan memberikan keterangan terkait aksi yang sedang diadakan pada siang hari ini. Namanya dan di sini sebagai apa dulu Pak? Nama saya Iman Pak. Ya, jadi untuk jalan ini mungkin saya mau konfirmasi. Yang bikin jalan ini inisiatif saya dan saya sudah mengeluarkan dana sejumlah 394 juta lebih. Ya, kemudian dari warga pribadi, mereka pribadi itu ada terkumpul 53 juta. Nah, uang dari itu sudah saya keluarkan dan kwitansinya ada. Mohon difoto. Ya, geser dikit. Ini komplot selama ini, waktu saya masuk ke sini itu tahun 2019, jalan semua tergenang air, komplotnya rusak, pasar becek-becek, tidak ada yang urusin. Atas inisiatif saya pribadi, saya sudah menghubungi kontraktor untuk membuat jalan dan saya sudah menghabiskan uang 394 juta. Hal ini bisa dikonfirmasi dengan kontraktor Pak Acong. Pak Acong. 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 Kontraktor mana Pak Acong? Pak Acong. Pak Acong. Uang itu saya sudah keluarin dan kwitansinya ada. Pertama, saya sudah keluarin 150 juta awal dari down payment untuk pengerjaan komplot yang di situ. Saya ganti semua komplot. Karena waktu itu kita minta sama Japro atau sama pemerintah belum bisa dikerjakan. Akhirnya saya uang pribadi saya keluarkan untuk warga. Kenapa? Saya mau akan bikin lingkungan jadi bagus. Itu pertama 150 juta, kemudian 50 juta, tahap kedua, tahap ketiga itu 50, tahap keempat 144 juta 960 ribu. Ini uang yang saya kerjakan untuk warga. Hal ini saya lakukan demi warga, demi pengusaha, demi UMKM, demi penyewa pedagang di sini. Amin. Dengan adanya jasa saya begini, saya tidak sebutkan nama saya. Saya hanya diam saja di sini. Selama ini saya tidak mengcounter, saya hanya diam saja. Saya mau lihat reaksi gimana. Sekarang Muara Kang Pasarnya menjadi ramai. Amin. Buatan siapa?
Bapak bisa mencermati sendiri di sini. Ya, saya harus ada kantor di sini. Tanya warga, kenapa jalan bisa bagus? Siapa yang kerjain? Apa Pak RT atau Pak Iman? Mohon dikonfirmasi kembali. Kenapa RT Pak Iman atau Pak RT yang kerjain? Ya, dengan ada warga pribadi mereka kumpul, sudah terkumpul 53 juta. Awalnya dari kita janjinya itu dipergunakan untuk perawatan jalan, tapi tanpa sepengetahuan saya uang itu dipakai buat apa saya tidak jelas. Jadi saya mohon pertanggungnya Pak RT, uang itu dipakai buat apa? Usut. Usut. Gimana? Usut uang. Jadi saya minta pertanggungan dari Pak RT bagaimana laporan keuangan ini supaya semua warga tahu uang yang 53 juta dipergunakan buat apa. Pak, tujuan aksi hari ini apa sih Pak tadi bertabur bunga itu Pak? Tujuan aksi hari ini berduka cita karena telah dibongkarnya itu bangunan kita sudah minta sama Pemprov supaya ditunda dulu. Dan suratnya kita sudah tujukan pada lurah minta waktu 1 bulan kita bongkar sendiri. Ya, ternyata himbauan dari Pak Lurah hanya 3 hari kita lakukan dan ini tidak ada persiapan dari pemilik ruko, pedagang UMKM di sini. Akibatnya terdampak semua. Pasca pembongkaran ada niat ketemu sama Pak RT Pak sebelumnya Pak? Kita bolak-balik mau ketemu Pak RT tapi belum bisa ketemu Pak RT. Benar nggak? Sampai ini hari aja nggak berani muncul. Iya. Takutan. Pak RT-nya takutan. Pak, dari pihak lurah dan camat sendiri nggak ada rencana ini Pak dalam rangka mediasi atau seperti apa? Saya tidak jelas sampai hari ini. Soalnya selama ini saya diam aja karena tidak mau tahu ya masalah-masalah intern mereka gimana. Yang penting saya kerjakan untuk warga supaya bagus semua. Lingkungan jadi bagus sekarang. Apa yang dipermasalahkan saya jelas. Betul? Pak Iman, ke depannya ada rencana gugatan Pak terhadap bongkaran ini? Saya belum ada pikiran gugatan. Yang penting bisa selesaikan. Saluran got itu kita akan bikin yang bagus. Dan itu sudah saya konsultasi sama Pemda DKI. Dan mereka setuju kita yang bikin. Nah, pedagang yang di sini banyak. UMKM ada berapa di sini? Banyak. Ratusan ribu. Nah, jadi Bapak bisa konfirmasi UMKM di sini siapa aja. Oke. Udah jelas? Ini dari UMKM. UMKM salah satunya, Pak. Mana? Ini kita mewakili UMKM di sini. Kemarin kita memprotes kebijakan RT. Padahal RT itu tidak berhak membuat kebijakan. Ya, kita bertanyakan dia nggak berani keluar bilang kita provokator. Jadi mau dikemanakan UMKM ini kalau setelah dibongkar ini? Karyawan di PHK-kan. Mau makan apa mereka? Apa karyawan? Pasca pembongkaran ada karyawan yang udah di PHK Pak? Sebagian ada. Berapa orang Pak? Ya tergantung tempat masing-masing lah ya. Kalau di tempatnya Bapak ada nggak? Alhamdulillah sampai saat ini belum ada. Pak, kemarin kan Pak RT sendiri bilang kalau UMKM ini seharusnya bisa mengajukan ke kecamatan gitu Pak. Udah mengajukan atau belum Pak? Maksudnya untuk Pembimbingan. dipindahkan atau relokasi ke Kita tempat sedang yang lebih... mengajukan untuk ke sana. Ya. Terus apa lagi? Terkait dengan Pak RT bilang kan kemarin Pak RT juga sempat nunjukin foto Bapak gitu Pak, Ya. dianggap provokator. Provokator. Tanggapannya apa Pak? Apa ini namanya provokator? Kita menyampaikan aspirasi kita. Itu undang-undang itu menjamin ya pasal 28. Setiap warga negara itu berhak mengemukakan pendapatnya. Apalagi sekarang kita tertindas. Kita mau kemana? Itu namanya provokator. Pakai otak dong, dia kan sarjana hukum. Ya kan? Dia ngerti hukum. Tapi dia membalikkan itu hukum. Ya? Cobalah suruh dia ini hari keluar, dia bilang dia mau keluar. Masa harus anggota dewan kita yang ngundang harus suan ke dia? Pakai nalar dong dia. Pak, kemarin 2 anggota dewan ke sini, apa yang disampaikan Pak? Ya kita sampaikan dong kenapa kita digusur begitu. Harusnya carikan solusi buat kita. Ya kan? Namanya pemerintah mau menggiatkan UMKM itu. Dengan begitu kan terbunuh itu UMKM. Ya kan? Carilah solusi buat kita dulu. Bagaimana?
Ya kan? Jangan dengar sepihak itu RT viralkan semua begitu. Ya kan? Beritanya itu memihak kita nggak? Harus ada counter sama Ya ini Ya konten. kan? cross check. Kalau yang namanya provokator itu bukan begitu. Kita menyampaikan aspirasi. Apa Anda boleh? Tanya dia. Dia di depan itu menyampaikan aspirasi dia. Apa dia nggak bukan provokator? Hah? Dengan dia begitu provokasi, aparat jadi gerah dibikin sama dia. Pantas nggak itu? Yang berapa lama dagang di sini? Saya udah 20-an tahun dagang di sini. Nggak pernah terjadi kejadian Waktu itu kayak ada begitu. RT RT sudah ada juga. dan Pak Riangnya. Pak Riang juga. Pak Riang. Anggapan dari ketua RW, lurah dan camatnya seperti apa Pak atas tindakan seperti ini? Ya kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Artinya kan ada atasan dari PT ini kan ada atasan. Ya dia itu ada sampai ke atasan apa enggak kita kan nggak tahu ya kan. Totalnya kita dibongkar begitu. Tak ada. Tidak ada sosialisasi. Yang itu ya. Hamid. Ketuanya. Dia selalu Iman. ada Habis ini sosialisasi. Ada pemberitahuan. Di mana itu surat sosialisasinya? Itu pembongkaran sampai Dia kapan, bilang Pak? saya bukan Tanyain pengusaha. Iya nanti kan kalau si bapak ini kan cuma penyewa lahan, Kalau si Iman penyewa soalnya. etalase. Saya mau menghidupkan anak Ntar istri habisin saya. aja ke sana. Saya mau menghidupkan karyawan saya. Apa saya salah? Cobalah bijak sedikit kalau dia mau cari muka gitu. Mau tampil ke depan itu bukan dengan cari sensasi mengorbankan banyak orang. Dia cuma beraninya di belakang bikin statement. Emang harus anggota dewan turun ke dia. Sedangkan Pak Lurah aja bisa hadir mendampingi ketua anggota dewan. Ya, demikianlah sahabat wartakotalvlog.com keterangan salah satu pemilik ruko yang ada di blok Z4 Utara, di mana dari pihak pemilik ruko memang merasa keberatan saat pemilik Pak RT 11 RW 03 Kelurahan Pluit Riang Prasetya menyarankan ataupun memberikan surat permohonan agar ruko-ruko yang menyerobot lahan fasilitas umum terutama lahan yang menyerobot saluran air dan bahu jalan untuk ditertibkan. Dan akhirnya pada Rabu 24 Mei 2023 memang petugas gabungan dari Pemprov DKI Jakarta melakukan pembongkaran terhadap sekiranya 22 ruko tersebut. Namun di lokasi yang berbeda juga yang menyatakan bahwasanya pembongkaran hanya dilakukan untuk bangunan ruko yang menyalahi aturan saja, tidak bermaksud untuk mematikan usaha yang ada di lokasi tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan langsung dari wilayah Pluit Penjaringan Jakarta Utara bersama saya Rifki, wartawan Wartakotallive.com. Selamat siang, selamat beraktivitas.